Kembali lagi bersama kami, HC Lampasi TV. Masih dalam acara kesayangan kita, podcast seputar dunia kesehatan. Salah satu penyakit tidak menular yang paling banyak dikenal adalah hipertensi atau tekanan darah tinggi. Menurut data dari WHO, hipertensi adalah penyebab kematian nomor 1 di dunia dalam setiap tahunnya. Di Indonesia, prevalensi hipertensi cukup tinggi, yaitu 25,8%. Di Puskesmas Lampasi sendiri, terutama di 6 bulan terakhir, hipertensi menempati peringkat tertinggi dari total kunjungan. Untuk itu, pada kesempatan podcast kali ini kita akan membahas hipertensi ini bersama Dr. Yosi Mendasari sebagai narasumber. Langsung saja kita sapa narasumbernya. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi. Langsung aja ya, Dok, kita masuk ke tema pembahasan kita pada hari ini, yaitu hipertensi. Nah, sebenarnya hipertensi itu apa sih, Dok? Jadi hipertensi adalah suatu keadaan peningkatan tekanan darah sistolik 140 mm air raksa atau lebih dan tekanan darah diastolik 90 mm air raksa atau lebih pada 2 kali pengukuran dengan interval 5 menit dalam keadaan istirahat. Nah, penyebab dari hipertensi itu sendiri apa, Dok? Hipertensi ini secara umum bisa kita bagi dua berdasarkan penyebabnya. Jadi hipertensi primer itu yang pertama, di mana penyebabnya itu tidak diketahui, dikaitkan dengan beberapa faktor risiko. Dari seluruh penderita hipertensi, 90%-nya tergolong kepada hipertensi primer. Dan yang kedua adalah hipertensi sekunder. Ini sekitar 10%-nya dan penyebabnya itu diketahui jelas. Contohnya pada penderita gagal ginjal, pada gangguan hormon, misalkan pada penggunaan KB. Nah, apa ya kira-kira yang perlu kita waspadai dari hipertensi ini, dokter? Yang perlu kita waspadai adalah kerusakan organ. Ini bisa terjadi pada hipertensi yang berlangsung lama, dia menetap dan tidak terkontrol. 3 organ utama yang bisa diserangnya adalah yang pertama itu ginjal. Jadi karena hipertensi bisa menyebabkan gagal ginjal. Kemudian yang kedua, organ jantung bisa menyebabkan serangan jantung. Kemudian otak nanti bisa menjadi stroke. Bagaimana caranya, Dok, agar kita terhindar dari hipertensi ini? Caranya yaitu dengan menghindari faktor-faktor risikonya dan memodifikasinya bagi yang bisa. Jadi faktor risiko ini bisa kita bagi dua. Faktor risiko yang bisa dimodifikasi dan yang tidak. Yang pertama, faktor risiko yang tidak bisa dimodifikasi itu ada 3. Faktor keturunan, faktor umur, faktor jenis kelamin. Dan yang bisa dimodifikasi itu ada 5, yaitu pola makan, kegemukan atau obesitas, kemudian konsumsi alkohol dan merokok, faktor stres, kurangnya aktivitas fisik atau olahraga. Artinya harus gaya hidup sehat gitu ya, dokter, gaya hidup sehat. Nah, apakah hipertensi ini bisa disembuhkan, Dok? Lebih tepatnya sih dikontrol ya. Hipertensi ini dikontrol karena pasien yang telah didiagnosis menderita hipertensi ini cenderung akan minum obat seumur hidupnya. Cuma ada beberapa pasien yang suatu saat nanti tekanan darahnya terkontrol dan dokter bisa saja menghentikan pengobatannya, tapi ini tidak serta-merta bisa kita katakan dia sembuh karena suatu saat nanti bisa jadi hipertensinya akan terulang kembali karena seringnya hipertensi ini adalah tidak bergejala, dia silent reader. Nah, apakah ada obat alternatif atau bahan-bahan alami yang bisa mengatasi hipertensi ini, Dok? Ada, cuman ini untuk hipertensi yang stage yang rendah, hipertensi grade 1 sama prahipertensi. Hipertensi yang grade 1 itu kisaran tensinya adalah 140 sampai 159 mm air raksa untuk sistolik, diastoliknya 90 sampai 99 mm air raksa. Sedangkan yang prahipertensi untuk sistoliknya 120 sampai 139, diastoliknya 80 sampai 89 mm air raksa. Nah, apa saja obatnya? Yang pertama adalah bawang putih.
kemudian seledri, timun, buah belimbing, beri-berian, misalkan blueberry atau strawberry, dan bisa juga buah kiwi. Berarti pengobatan atau pengobatan keluarga ini bisa ditemukan di daerah sekitar kita ya, Dok? Bisa. Baiklah. Nah, tekanan darah tinggi atau yang lebih kenal dengan hipertensi ini, Dok, adalah penyakit yang kadang disepelekan ya, Dok ya, di masyarakat kita. Nah, ditambah lagi ada beberapa mitos yang beredar sehingga menambah kesalahpahaman gitu ya, Dok. Sementara kalau dalam pengobatan hipertensi ini tentu akan menjadi lebih buruk gitu ya, dokter ya. Nah, untuk itu di sini kita akan membahas tentang beberapa mitos yang beredar di masyarakat dan apa faktanya. Siap, dokter? Siap. Oke, kita langsung saja. Mitos atau fakta? Penderita hipertensi tidak boleh mengkonsumsi daging merah, apalagi daging kambing. Ini mitos. Sebetulnya yang menyebabkan hipertensi itu bukan daging merah atau daging kambingnya, tapi adalah cara pengolahannya. Untuk supaya daging ini enak untuk dikonsumsi, kita cenderung untuk menambahkan garam yang banyak. Nah, garam inilah sebetulnya yang berisiko untuk menyebabkan hipertensi, bukan dagingnya. Jadi orang hipertensi boleh makan daging, tentunya dalam porsi yang sedikit. Oh, jadi kalau daging aja boleh tapi nggak enak ya, Dok ya. Nah, langsung aja yang berikutnya, mitos atau fakta? Mengkonsumsi kopi dapat mengakibatkan hipertensi. Ini mitos. Hipertensi adalah kondisi di mana tekanan darah itu meningkat dalam jangka waktu lama yang menetap. Sedangkan pada kopi itu kan mengandung kafein. Ini memang meningkatkan tekanan darah, tapi selagi kafein itu masih ada di dalam darah. Nah, jadi kita jika mengkonsumsi kopi, kadar kafein itu hanya bertahan sekitar 4 jam saja. Jadi lewat dari 4 jam, kadar kafeinnya hilang, tekanan darah akan kembali normal. Nah, selanjutnya, Dok, mitos atau fakta? Membatasi mengkonsumsi garam dapur dapat mengatasi hipertensi. Mitos. Kalau hanya sekedar membatasi garam dapur itu tidak bisa, karena terapi hipertensi itu ada 2. Yang pertama terapi dengan obat, yang kedua dengan terapi non obat, yaitu mengubah pola hidup ke arah yang lebih sehat. Salah satunya adalah mengurangi konsumsi natrium, bukan sekedar garam dapur. Oke, selanjutnya mitos atau fakta? Hipertensi bukan penyakit yang berbahaya. Ini mitos. Karena hipertensi ini dia bisa menyebabkan kerusakan organ jika dibiarkan dalam waktu lama dan tidak terkontrol, yang bisa menyebabkan kecacatan bahkan kematian. Selanjutnya, Dok, mitos atau fakta? Hipertensi biasanya tidak bergejala. Fakta. Memang hipertensi ini umumnya tidak bergejala. Kalau sudah bergejala, itu seringnya orang-orang mengeluhkan sakit kepala, tengkuk berat. Itu tanda hipertensinya sudah berlangsung lama dan terjadi kerusakan organ. Itu fakta ya, Dok? Ya. Selanjutnya, fakta. Mitos atau fakta? Anak yang memiliki orang tua hipertensi sudah pasti akan menderita hipertensi. Ini mitos. Jadi faktor keturunan itu salah satu faktor risiko, tapi tidak serta-merta hanya karena satu faktor risiko dia pasti akan menjadi hipertensi. Belum tentu jika pola hidupnya itu sehat. Oke. Jadi mitos. Selanjutnya, mitos atau fakta? Hipertensi ada kaitannya dengan demensia atau pikun. Ini fakta, karena pada pasien yang hipertensi itu aliran darah ke otaknya akan mengalami gangguan. Jadi nutrisi serta pasokan oksigen ke sel-sel saraf di otak itu akan terganggu. Jika ini berlangsung dalam jangka waktu yang lama, akan terjadi kerusakan sel-sel saraf, dan pada usia tuanya nanti hipertensi ini bisa berisiko untuk terjadi kepikunan. Selanjutnya, mitos atau fakta? Orang tua yang menderita hipertensi itu adalah normal. Mitos.
Karena hipertensi itu menyerang segala usia mulai dari dewasa muda hingga lansia. Jadi jika orang tua tensinya di atas 140/90, yaitu dikatakan hipertensi dan ini penyakit bukan normal. Mitos atau fakta, wanita lebih berisiko hipertensi dibanding dengan pria? Ini fakta, karena pada perempuan itu ada hormon estrogen dan progesteron, dan ini kadarnya cenderung fluktuatif, apalagi pada perempuan yang memakai KB, pada perempuan yang hamil, perempuan yang menopause. Jadi terkait kehamilan, ada beberapa wanita hamil ini bisa menderita hipertensi. Berikutnya, mitos atau fakta, penderita hipertensi tidak boleh mengkonsumsi makanan bersantan. Ini mitos, karena pada dasarnya santan itu makanan yang sehat. Kandungan natriumnya itu cukup rendah. Santan saja itu tidak akan meningkatkan tekanan darah. Yang meningkatkan tekanan darah itu adalah saat santan kita beri bumbu, dan yang enaknya itu kan bila ditambah garam yang cukup banyak. Nah, ini yang menyebabkan makan santan dengan kadar garam tinggi yang bisa meningkatkan tekanan darah, apalagi makanan bersantan yang dipanaskan berulang-ulang. Oke, selanjutnya mitos atau fakta, orang yang suka marah sudah pasti hipertensi. Ini mitos, karena hipertensi itu adalah peningkatan tekanan darah yang menetap, dan pada saat marah itu terjadi juga peningkatan tekanan darah, tapi hanya sesaat. Bila emosinya atau marahnya mereda, maka tekanan darahnya akan kembali turun. Nah, selanjutnya mitos atau fakta, penderita hipertensi selalu sakit kepala atau tengkuk berat. Ini mitos, karena hipertensi ini dia umumnya tidak bergejala, dia silent killer. Bila telah mengeluhkan sakit kepala atau tengkuk berat, berarti dia sudah menderita hipertensi dalam jangka waktu yang lama dan telah terjadi kerusakan organ. Mitos atau fakta, usia muda tidak akan pernah mengalami hipertensi. Ini mitos, karena menurut data riset kesehatan dasar atau Riskesda tahun 2019, sebanyak 34% dari total penderita hipertensi ini pada golongan usia 18 tahun ke atas. Nah, selanjutnya, mitos atau fakta, tekanan darah rendah selalu lebih baik. Ini tentu mitos, karena yang lebih baik itu adalah yang normal. Jadi tekanan darah tinggi itu nggak baik, tekanan darah rendah pun juga tidak baik. Mitos atau fakta, penderita hipertensi harus mengkonsumsi obat seumur hidup. Ini fakta. Pada dasarnya sih faktanya seperti itu, tapi ada beberapa pasien yang setelah sekian tahun dia konsumsi obat hipertensi dan tekanan darahnya terkontrol, ada beberapa pasien ini yang dihentikan obat antihipertensinya oleh dokter, tapi ini tidak serta-merta sembuh, tetap harus dikontrol karena ada kecenderungan suatu saat tekanan darah ini akan naik lagi. Nah, satu lagi nih dok, ini sangat sangat dipercaya di masyarakat kita. Mitos atau fakta, penderita hipertensi bisa disembuhkan dengan menusuk jari tangan atau jari kaki. Nah, itu jelas-jelas mitos. Itu dari mana faktanya coba? Tidak ada korelasi, tidak ada hubungan menusuk jari tangan ataupun jari kaki bahkan sampai mengeluarkan darah itu akan menurunkan tensi. Malah itu akan berpotensi meningkatkan tensi itu sendiri. Kenapa? Karena kita memberikan rangsangan nyeri. Dengan rangsangan nyeri, tensi akan naik. Kemudian ada resiko untuk infeksi juga di luka bekas tusukan tadi, apalagi menusuknya dengan alat yang tidak steril. Nah, itu dia dok, beberapa mitos yang beredar di masyarakat kita, dan kebanyakannya mitos ya dok ya? Kebanyakan mitos. Ya, jadi dapat kita simpulkan bahwa hipertensi itu merupakan penyakit yang berbahaya dan erat kaitannya dengan pola hidup yang tidak sehat. Untuk itu, kita minta pada narasumber memberikan pesan-pesan agar kita bisa terhindar dari penyakit ini beserta komplikasinya. Silakan dok. Baiklah, terima kasih. Jadi di sini saya akan memberikan 3 pesan. Yang pertama itu untuk masyarakat secara umum.
agar kita bisa terhindar dari penyakit hipertensi, penting untuk menjaga pola hidup yang sehat. Nah, bagaimana pola hidup yang sehat itu? Yaitu yang pertama dengan menjaga pola makan. Makanlah makanan yang bergizi dan seimbang. Yang kedua, lakukanlah aktivitas fisik atau olahraga secara rutin, itu minimal 30 menit, sebanyak 2 sampai 3 kali per minggu. Yang ketiga, hindarilah stres. Yang keempat, hindarilah rokok dan minuman beralkohol. Dan yang kelima adalah usahakan berat badan tetap dalam rentang normal. Acuannya adalah dengan indeks massa tubuh atau IMT. Rumusnya yaitu berat badan dalam satuan kilogram dibagi dengan tinggi badan dalam satuan meter, itu dikuadratkan. Untuk masyarakat Indonesia, rentang IMT yang normal adalah 18,5 hingga 22,9. Yang kedua, pesan yang kedua, untuk masyarakat yang menderita hipertensi. Nah, menjaga pola hidup yang sehat ini juga penting. Selain itu, kontrollah rutin tekanan darah dan minumlah secara rutin obat penurun tekanan darahnya. Yang ketiga, khusus untuk pasien lansia, yaitu yang berumur di atas 60 tahun, yang menderita hipertensi dan berobat ke Puskesmas Lampasi pada masa COVID-19 ini, sebagai salah satu upaya kita untuk terhindarnya masyarakat lansia ini dari infeksi virus COVID-19. Jika yang bersangkutan butuh untuk memperpanjang atau menambah obat antihipertensinya dan dia tidak ada keluhan lain, boleh diwakilkan oleh anggota keluarga. Tapi jika ada keluhan yang baru yang perlu dicek lebih lanjut oleh dokter, maka silahkan datang ke Puskesmas Lampasi. Mungkin itu pesan dari saya. Terima kasih dokter. Oke guys, itulah pembahasan podcast kita pada kali ini tentang hipertensi. Nantikan podcast kami selanjutnya dengan tema yang berbeda. Silakan tinggalkan komentar untuk pertanyaan ataupun saran agar channel kita lebih berkembang. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Dadah!